Ruangan itu sunyi, tapi udaranya terasa berat. Gue berdiri di sudut aula yang besar, dikelilingi pejabat-pejabat kerajaan berpakaian mewah yang semuanya terdiam. Beberapa tampak tidak percaya, beberapa tampak marah, dan beberapa lainnya menunduk, entah karena hormat atau karena tidak berani menatap pria yang baru saja berbicara itu. Pria itu berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya tidak terlalu besar, tapi cara dia berdiri, cara dia menatap semua orang di ruangan itu membuat siapapun yang ada di sana terasa lebih kecil darinya. Dia baru saja mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Sebuah sumpah bahwa dia tidak akan menikmati palapa, tidak akan beristirahat, tidak akan makan buah-buahan sebelum seluruh Nusantara berhasil dipersatukan. Gue nggak tahu gimana gue bisa ada di sini. Yang gue tahu, ini Majapahit. Ini tahun 1336, dan pria yang baru saja bicara itu bernama Gajah Mada. Sebelum gue cerita lebih jauh, gue perlu jelasin dulu siapa sebenarnya pria ini, dan kenapa sumpahnya hari itu bukan sekadar kata-kata kosong. Gajah Mada bukan bangsawan, bukan keturunan raja, tidak ada darah biru yang mengalir di nadinya. Dia memulai karirnya dari bawah, sebagai prajurit biasa di pasukan khusus Majapahit yang disebut Bayangkara, pasukan pengawal kerajaan. Dan dari sana, dengan kombinasi kecerdasan, keberanian, dan kesetiaan yang tidak pernah goyah, dia naik. Titik balik pertama dalam hidupnya terjadi sekitar tahun 1319. Waktu itu Majapahit dilanda pemberontakan dari dalam. Namanya pemberontakan Rakuti, sekelompok pejabat yang mencoba menggulingkan Raja Jayanegara. Dalam kekacauan itu, hampir semua orang di istana panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Gajah Mada tidak panik. Dia mengambil keputusan sendiri, menyembunyikan raja di sebuah desa kecil bernama Bedander, menjaga raja itu dengan nyawanya sendiri sambil secara diam-diam membangun kekuatan untuk merebut kembali ibu kota. Dan dia berhasil. Pemberontakan itu dipadamkan, raja kembali ke tahtanya, dan nama Gajah Mada mulai dikenal bukan hanya sebagai prajurit yang berani, tapi sebagai seseorang yang bisa berpikir dingin di tengah situasi yang paling kacau sekalipun. Dari situ karirnya melesat. Dan pada tahun 1336, dia dilantik sebagai Mahapatih, jabatan tertinggi di bawah raja, setara dengan Perdana Menteri di zaman sekarang. Dan disinilah gue berada sekarang, di hari pelantikannya, di hari dia mengucapkan sumpah itu. Gue coba mengingat kembali kata-katanya persis seperti yang gue dengar tadi. Dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno yang digunakan di Istana Majapahit waktu itu, Gajah Mada bersumpah bahwa dia tidak akan memakan palapa, tidak akan beristirahat, sebelum Nusantara berhasil dipersatukan. Yang dia sebut secara spesifik dalam sumpahnya adalah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Nama-nama itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama-nama kerajaan-kerajaan dan wilayah-wilayah yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Kepulauan Nusantara. Dan reaksi orang-orang di ruangan itu waktu mendengar sumpah ini masuk akal. Mereka terdiam karena apa yang baru saja diucapkan Gajah Mada bukan ambisi kecil. Itu adalah sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Majapahit waktu itu memang sudah jadi kerajaan besar, tapi menyatukan seluruh Nusantara dari semenanjung Malaya sampai Papua, dari Filipina Selatan sampai ujung timur Jawa, itu bukan hanya soal kekuatan militer. Itu soal visi yang skalanya melampaui zamannya sendiri. Gue berdiri di sudut ruangan itu, dan gue menatap wajah Gajah Mada. Dan yang gue lihat bukan kesombongan. Yang gue lihat adalah seseorang yang sudah memikirkan ini jauh sebelum dia mengucapkannya. Seseorang yang sudah menghitung, sudah merencanakan, dan sudah memutuskan bahwa ini adalah tujuan hidupnya. Dan kemudian dia menjalankannya. Selama beberapa dekade berikutnya, di bawah pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian Raja Hayamuruk, Gajah Mada memimpin ekspedisi militer dan diplomatik ke seluruh penjuru Nusantara. Bali ditaklukkan, kerajaan-kerajaan di Kalimantan dan Sumbawa masuk ke dalam pengaruh Majapahit. Wilayah-wilayah di semenanjung Malaya dirangkul, jaringan diplomatik dibangun dengan kerajaan-kerajaan yang lebih memilih bersekutu daripada berperang. Tapi ada satu momen yang menjadi noda dalam perjalanan panjangnya, peristiwa Bubat tahun 1357. Majapahit dan Kerajaan Sunda sedang dalam proses membangun hubungan diplomatik melalui pernikahan. Raja Hayamuruk akan menikah dengan Dyah Pitaloka, putri dari Raja Sunda. Rombongan Kerajaan Sunda sudah tiba di Majapahit, di lapangan Bubat. Tapi kemudian Gajah Mada melakukan sesuatu yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Dia menuntut agar Kerajaan Sunda menyerahkan pengantin itu bukan sebagai mitra setara, tapi sebagai bentuk pengakuan bahwa Sunda adalah bawahan Majapahit. Raja Sunda menolak. Konflik pecah.
dan rombongan kerajaan Sunda termasuk sang putri tewas di lapangan Bubat. Peristiwa itu menghancurkan hubungan Majapahit dan Sunda untuk generasi-generasi setelahnya, dan itu menjadi awal dari meredupnya pengaruh Gajah Mada di istana. Gajah Mada meninggal sekitar tahun 1636. Tidak ada catatan pasti tentang bagaimana kematiannya, tapi warisan yang dia tinggalkan itu yang bertahan jauh melampaui hidupnya. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncaknya. Wilayah pengaruhnya mencakup hampir seluruh kepulauan Nusantara, sebagian semenanjung Malaya, bahkan sampai ke sebagian Filipina. Itu adalah peta kekuasaan yang belum pernah dicapai oleh kerajaan manapun di wilayah ini sebelumnya. Dan Sumpah Palapa itu sendiri, sebuah sumpah yang diucapkan lebih dari 600 tahun yang lalu, masih kita ingat sampai hari ini. Namanya pun bahkan dipakai untuk menamai satelit komunikasi pertama Indonesia yang diluncurkan tahun 1976, satelit Palapa. Sebuah sumpah dari abad ke-16 dipakai untuk menamai teknologi di abad ke-20. Itu bukan hal kecil. Yang paling gue ingat dari hari itu bukan kemegahan istananya, bukan pakaian para pejabatnya, bukan ukuran ruangannya. Yang paling gue ingat adalah satu momen. Ketika Gajah Mada selesai mengucapkan sumpahnya dan ruangan itu hening, dia tidak menunduk. Dia tidak menunggu tepuk tangan. Dia hanya berdiri, menatap ke depan. Seperti dalam pikirannya dia sudah berada jauh di masa depan. Sudah melihat sesuatu yang belum bisa dilihat oleh siapapun di ruangan itu. Visi yang cukup besar untuk menakutkan orang lain, tapi cukup jelas bagi dia untuk dijadikan arah hidup. Itu yang paling susah ditiru dari seorang Gajah Mada. Kalau lo mau tahu timeline berikutnya yang gue kunjungi, subscribe sekarang. Karena sejarah Nusantara masih punya banyak momen yang belum pernah diceritain dengan cara seperti ini.